Semua yang bernafas, mari puji Tuhan. Halik yang telah bangkit dengan kemenangan, yang ciptakan kami, pelindung setiawan, yang memimpin kami kekal abadi. Janjinya kibarkan terangnya di depan tiang api terang di malam hari, sehingga bayang dan kegelapan menepi saat terang surga makin bersinar. Bintang di angkasa menurut perintahnya, matahari tetap terang bercahaya. Sungai, mata air, gunung serta lembah, samudra raya nyatakan kuasa-Nya. Kami menyanyi dengan penuh kesukaan, dengan sukacita sembahlah Dia, hingga semua makhluk bersama bersyukur, memuji hosana bagi Sang Raja. Saudara-saudara, salam kasih, salam damai, dan shalom bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan yang baik, dan apapun yang kita akan lihat dan pelajari hari ini menjadi satu nasihat yang begitu memberikan kekuatan iman dan kerohanian kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Berkati kami, jagai kami agar mengerti setiap nasihat-Mu dengan penuh kasih. Terima kasih. Inilah doa penyerahan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini yang akan sama-sama kita dengarkan dan pelajari berjudul Belas Kasihan, April 12. Mika 7 ayat 18. Siapakah Tuhan seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia, belas kasihan. Satu ayat yang begitu baik dan memberikan satu nasihat kepada kita saat ini. Saudara-saudara, belas kasihan ialah salah satu prinsip asas kerajaan Tuhan. Apa itu belas kasihan? Diceritakan bahwa salah seorang askar Napoleon Bonaparte meninggalkan tugasnya sebagai tentara Prancis dan dijatuhi hukuman mati. Walaupun undang-undang memerintahkan pelaksanaan hukuman mati kepadanya, ibu lelaki muda itu terdesak karena hukuman yang akan berlaku, mendekati Maharaja dan memohon pengampunan akan anaknya. Apa yang terjadi? Namun jenderal yang dingin, acuh tidak acuh terhadap teriakan rayuannya dengan keras berkata, dia tidak layak diberikan pengampunan. Yang mulia Maharaja. Sambil menangis teresak-esak, ibu itu berkata, saya merayu untuk belas kasihannya. Wahai perempuan, anak lelaki Anda tidak layak dikasihani. Napoleon menegaskan, saya tahu jenderal. Dia meneruskan, jika dia layak menerima belas kasihan itu bukanlah belas kasihan. Jika dia layak menerima belas kasihan, itu bukan belas kasihan. Inilah jawaban, ialah jawaban ibu yang terseksa. Bayangkan bahwa belas kasihan bermakna memaafkan
apabila yang lain tidak layak menerima. Cerita itu mengatakan bahwa dengan hujah yang begitu kuat, tentara Prancis yang hebat itu telah memberikan pengampunan kepada lelaki muda itu. Saudara-saudara, daripada kerasnya tidak mau mengampuni ataupun memberikan belas kasihan, akhirnya apa? Mendapat belas kasihan. Ayat Alkitab hari ini mendedahkan sesuatu yang lebih mendalam tentang sifat belas kasihan Tuhan. Dia bukan saja mengampuni dan berbelas kasihan, tapi dia juga senang mengampuni dan menunjukkan belas kasihan. Saudara-saudara, kenapa Yesus begitu mau mengajar kepada kita? Adakah Anda ingat apa yang berlaku semasa dia digantung di kayu salib? Darah mengalir daripada pelipisnya yang terluka, dan peluh berlumuran darah di atas dahinya. Dari tangan dan kakinya darah jatuh setitis demi setitis ke atas batu yang digerudi untuk kayu salib. Luka-luka akibat paku-paku mengena apabila berat badannya menyeret tangannya. Saudara-saudara, begitu tersiksa Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Belas kasihan tetap ada. Nafasnya yang terengah-engah semakin cepat dan dalam ketika jiwanya tercungup-cungap dengan beban dosa dunia. Seluruh surga dipenuhi dengan kekaguman apabila doa Kristus diucapkan di tengah-tengah penderitaannya yang dahsyat. Berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. The Desires of Ages. Kita boleh baca di buku ini. Saudara-saudara, inilah Yesus. Dia memberikan satu kepada kita nasihat yang terbaik tentang belas kasihan. Adakah seseorang yang Anda belum maafkan lagi hari ini? Menderita perasaan tersinggung atau kemarahan memberi Anda peluang untuk menunjukkan belas kasihan. Iya, memang benar mereka yang menyakiti Anda tidak layak menerima belas kasihan. Namun, inilah yang dimaksudkan dengan belas kasihan. Mungkin Anda berpikir begini, bagaimana saya boleh memaafkan jika dia tidak meminta ampun? Nah, ingatlah Kristus. Pikirannya beralih daripada penderitaannya sendiri kepada dosa penganiayaannya. Tiada kutukan yang ditunjukkan kepada askar-askar yang memperlakukan dia dengan begitu kasar. Kristus mengasihani mereka. Dia hanya menghembuskan permohonan untuk pengampunan mereka. Dan dia meminta kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Saudara-saudara, satu nasihat dan pelajaran buat kita hari ini, di mana Yesus menegaskan kepada kita, milikilah belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih firman-Mu begitu baik tentang belas kasihan. Kami belajar sangat banyak hari ini. Biarlah kami memiliki itu tentang belas kasihan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin.